آلاء ربكما تكذبان. Puldapi, Perkumpulan Lembaga Dakwah dan Pendidikan Islam Indonesia. Baik, beranjak ke sesi kedua ya bersama narasumber kita Bapak Teguh SHMH tentang implementasi hukum dalam operasional yayasan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih atas kesempatan diberikan untuk menyampaikan tambahan terkait dengan Undang-Undang Yayasan yang tadi sudah, Masya Allah, sudah disampaikan cukup panjang lebar dan komprehensif dari Pak Dadaswanta yang juga merupakan teman baik kami yang selama ini berkecimpung di dunia hukum. Sebelumnya mungkin mohon izin kalau boleh kami perkenalkan. Nama saya Pak Teguh. Sehari-hari ngikutin senior-senior yang lain menjadi advokat, dan di Puldapi saya ditunjuk oleh Ketua Departemen Hukum dan Advokasi Ustadz Dr. Edi Suwanto LCSH MPD di bidang hukum di Departemen Hukum dan Advokasi, dan saya tinggal di daerah Cikarang. Mungkin kalau ada ikhwan-ikhwan yang kebetulan dari Cikarang boleh kita mampir sekedar minum teh atau kopi. Nah, kami ingin melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Adia. Jadi kita hanya menambahkan ada sedikit, karena tadi sudah cukup komprehensif, sudah cukup banyak. Nah, kalau boleh saya akan share screen. Ahlan Pak Ustadz, Bapak Ketum kita sudah hadir. Pak Teguh mohon izin. Sebelum melanjutkan, barangkali dari Bapak Ketua kita, Ketua Umum Ustadz Aslam Muhsin Abidin, untuk sedikit memberikan sambutan mungkin Ustadz ya. Mohon izin Pak Teguh. Fadal. Masya Allah. Fadal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saja. Ya, mohon maaf baru bisa gabung ini. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Saya pikir tidak usah panjang, bahwa insya Allah saya ikut juga untuk mendengarkan kegiatan webinar pada malam hari ini yang bertalian dengan apa yang menjadi kepentingan kita, yaitu supaya apa yang menjadi aktivitas kita di lembaga kita benar-benar kita bisa melek hukum gitu terhadap payung dan legalitas yang menjadi asas atau dasar supaya kegiatan kita memang benar-benar terlindungi dan terpayungi gitu kan oleh hukum positif yang berlaku di negara kita. Semoga apa yang dipaparkan, apa yang akan dipaparkan oleh para asatidzah yang kompeten di bidangnya itu bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk kita semua. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira, dan mohon maaf baru bisa gabung. Mohon dilanjut Pak Teguh. Syakarallahu lakum. Waffaqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, jazakumullah khairan. Silakan Pak Teguh dilanjutkan, barakallahu fikum. Baik, saya share screen PPT-nya dan mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Nah, tadi sudah disampaikan sama Pak Adia terkait dengan pemahaman mengenai Undang-Undang Yayasan. Nah, kami ingin berbagi, menjelaskan sedikit terkait dengan bagaimana sih operasional badan hukum yayasan itu. Jadi yang pertama bahwa tadi sudah disampaikan sama Pak Adia, badan yayasan itu adalah merupakan badan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Yayasan nomor nomor 16 tahun 2000, saya lupa ini. 2001. Tahun Undang-Undang nomor 28 tahun 2004. Nah,
Nah, ini cukup dilihat ya, bisa dilihat ya nih ya, apa nih share screen-nya itu. Jadi tadi sudah sampaikan mengenai undang-undang yayasan, berdasarkan undang-undang yayasan nomor 16 tahun 2001, dan kemudian dijuntuh undang-undang nomor 28 tahun 2004. Nah, bentuk-bentuk Badan Hukum Indonesia ini sekedar menambah pengetahuan terkait badan hukum. Pertama itu adalah Undang-Undang Yayasan, yaitu berdasarkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2001, junto Undang-Undang nomor 28 tahun 2000. Junto itu pengertiannya dihubungkan, atau kadang-kadang bisa juga sudah ada beberapa pasal yang dirubah, yang ada di dalam Undang-Undang 16 2001, kemudian dirubah beberapa pasal, tidak seluruhnya, menjadi di dalam pasal Undang-Undang 28 tahun 2004. Yang kedua adalah ini betul-betul yang lain badan hukum jalan adalah namanya perkumpulan atau perhimpunan. Ini belum sampai itu menjadi perkumpulan, makanya di sini masih menggunakan apa yang disebut Statblad nomor 64 tahun 1870 dan KUH Perdata. Pengertian Statblad itu adalah semacam pemberitahuan gitu, semacam pemberitahuan, ya apalah ini kalau di sini semacam bukan undang-undang tapi pemberitahuan, di waktu itu masih di zaman era Belanda gitu. Nah, yang ketiga adalah ormas, organisasi masyarakat. Itu Undang-Undang nomor 17 tahun 2013. Kemudian Undang-Undang PT, Perseroan Terbatas, itu Undang-Undang nomor 1 tahun 1995, kemudian dirubah dengan Undang-Undang 40 tahun 2007. Dan yang kelima ada namanya Orpol, organisasi politik atau partai politik, Undang-Undang nomor 2 tahun 2018, junto Undang-Undang nomor 4 2011, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Koperasi, yaitu Undang-Undang nomor 25 tahun 2012. Sebelumnya ini ada Undang-Undang nomor 17 tahun 2012, cuman itu dibatalkan oleh MK, kemudian diberlakukanlah Undang-Undang nomor 25 tahun 2012. Nah, apa yang paling mendasar suatu yayasan, perkumpulan, ormas, PT, orpal, koperasi itu disebut badan hukum apabila dari keenam itu sudah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau yang namanya SK Kemenkumham, itu barulah disebut badan hukum. Nah, memang ada kekhasan tersendiri kalau yayasan itu adalah suatu apa namanya pendiri, sekarang namanya pembina. Kemudian ada pengawas, ada namanya pengurus, seperti sudah disampaikan seperti itu namanya organ yayasan, itu ada 3. Nah, bagaimana dalam perkumpulan? Bedanya dengan yayasan, kalau perkumpulan itu adalah sekumpulan orang yang berkumpul dalam rangka mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh perkumpulan tersebut, sekumpulan orang itu yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Sehingga kalau boleh diilustrasikan bahwa perkumpulan itu adalah mirip dengan operasi dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Perkumpulan, perhimpunan, asosiasi, dan sebagainya. Jadi lebih memberikan manfaat dalam rangka kepentingan para anggotanya. Nah, kalau ormas ya kita tahu ada ormas keagamaan, ada organisasi masyarakat, dan ormas ini juga dibagi 2.
ada ormas yang berbadan hukum dan ormas yang tidak berbadan hukum. Nah, cirinya adalah apakah ormas itu mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau tidak. Kalau mendapat maka menjadi badan hukum, kalau tidak menjadi ormas yang biasa. Contoh ormas itu misalnya kita tahu ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada yang lain gitu. Kemudian PT, kalau PT adalah perseroan terbatas yang tujuan utamanya ini adalah mencari keuntungan yang didasarkan pada bentuk perjanjian antara para pemegang saham yang itu masing-masing pemegang saham itu harus menyetorkan sahamnya, menyetorkan modalnya dalam bentuk saham atau bentuk uang yang itu menjadi kekayaan dari si pemegang saham. Yang kelima adalah organisasi politik adalah satu partai politik yang dalam rangka untuk mencapai tujuan politik dengan cara-cara berpolitik. Ya, kita sudah bisa maklum, bisa paham dan itu. Dan terakhir koperasi, ini juga satu kegiatan usaha dalam rangka memenuhi kepentingan para anggotanya, dari anggota oleh anggota untuk anggota. Ya, selanjutnya ini gimana nih? Sebentar. Nah, oke, ini aja. Sebenarnya bisa aja langsung dihitung. Oke. Yang kemudian operasional yayasan. Ini kita nih gaptek, jadi harus ada asistennya ini. Yang kedua adalah undang-undang yayasan seperti yang kita sampaikan tadi nomor tahun 2001. Kemudian yayasan itu didirikan oleh satu orang atau lebih cara mendirikan yayasan itu. Jadi yayasan tidak harus 3, 4, atau 5. Satu orang pun bisa menjadi mendirikan yayasan. Itu pendiri itu nantinya akan menjadi pembina. Kemudian tadi sampaikan juga yayasan harus menyisihkan kekayaan pribadinya dengan kekayaan yayasan. Jadi terpisah antara kekayaan yayasan dan kekayaan pribadi itu harus dipisahkan. Kemudian dibuat dengan akte berbentuk akte notaris, kemudian mendapat SK Kemenkumham, dan kegiatan usaha yayasan tadi sudah disampaikan sama Yusya Kemanusiaan dan Keagamaan. Selanjutnya ini Jom. Oh, langsung ya. Ini yang ketiga. Kemudian pengelolaan yayasan. Yayasan dibentuk atau didirikan sebagai fasilitas atas kumpulan dari sejumlah orang yang berorganisasi. Dan ini dapat dilihat dari segi kegiatannya yang melingkupi dalam lingkup sosial, kemudian keagamaan, kemudian kemanusiaan. Nah, ciri sosial itu di mana? Bahwa yayasan dikenal dengan sosial yang nirlaba, dia tidak mencari keuntungan. Nah, nanti ada yang menarik ini dari sesi berikutnya. Yayasan sosial tapi tidak mencari keuntungan atau nirlaba. Karena itu, suatu yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial dan untuk mencari keuntungan, tapi tujuannya adalah lebih dari membantu atau meningkatkan kesetaraan hidup orang lain. Ini tujuannya. Apakah nanti ada kontradiksi dengan pasal lain di dalam undang-undang yayasan ini? Kita lihat nanti. Nah, tadi prinsip dari yayasan itu adalah ada 3. Pertama, yayasan sebagai lembaga sosial. Yang kedua, yayasan itu prinsipnya keterbukaan dan punya pertanggungjawaban yayasan. Siapa yang memegang amanah ini adalah pengurus. Karena pengurus ini adalah yang mengurusi yayasan, memajukan yayasan, bertanggung jawab terhadap pimpinan, dan dia selaku pengurus itu bisa bertanggung jawab mewakili yayasan dengan satu penguculan tadi atau dengan catatan-catatan. Kalau apabila dalam kesalahan itu harus minta izin atau minta persetujuan dari pembina. Contohnya tadi misalnya menjaminkan dan sebagainya seperti disampaikan ke Pak Adia tadi. Nah prinsip itu pertanggungjawabannya ini bertanggung jawab terhadap yayasan dan bisa mewakili yayasan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Jadi kalau misalnya nanti satu ketika ada yayasan yang digugat oleh pihak lain, maka yang mewakili yayasan di pengadilan itu adalah pengurusnya. Siapa yang disebut pengurus? Pengurus adalah ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, di dalam akta pendirian yayasan itu disebutkan
ketika nanti ada masalah yang mewakili yayasan itu adalah pengurus, apakah pengurus itu pengertiannya ketiga-tiganya atau misalnya bisa diwakili 2 dari 3 orang, misalnya ketua dengan sekretaris atau ketua dengan bendahara atau misalnya bendahara dengan sekretaris dan selanjutnya gitu. Jadi itu ya. Nah, bagaimana sih yayasan sebagai lembaga sosial itu? Pertama, tadi saya sampaikan mempunyai harta kekayaan tersendiri yang terpisah dengan harta kekayaan apakah pendiri, pembina, pengurus, pengawas. Kemudian mempunyai tujuan sendiri, tadi disampaikan, tadi sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, dan mempunyai alat perlengkapan. Siapa yang dibesar alat perlengkapan adalah organ yayasan, yaitu pembina, pengawas, dan pengurus. Nah, bagaimana yayasan merupakan badan hukum yang tidak memiliki anggota, yang ada hanyalah para pengurus dan para pendiri. Nah, para pendiri itu menetapkan tujuan dari organisasi yayasan yang memisahkan kepentingan yayasan yang didirikannya. Jadi, siapa yang mendirikan yayasan adalah pembina. Bisa juga ada yang lain juga, pengurus menjadi pendiri juga, itu diperbolehkan. Jadi misalnya ada 5 orang mendirikan yayasan, maka setelah yayasan berdiri itu 3 orang menjadi pengurus, misalnya 1 orang menjadi pembina, yang 1 orang lagi menjadi pengawas boleh. Nah, artinya 5 orang ini pendiri, tapi mempunyai jabatan masing-masing, pembina, pengurus, dan pengawas. Jadi kemudian yayasan tidak memiliki organisasi anggota, tidak seperti perkumpulan atau ormas, atau itu bisa ada anggotanya, misalnya anggota dari perkumpulan A atau ormas A, ada anggotanya di, kalau kantor pusat di Jakarta, ada anggotanya di daerah-daerah, di provinsi, kabupaten, dan kota. Kemudian pengurus yang ditunjuk oleh para pendiri tidak berhak, tidak boleh mengadakan perubahan atas tujuan dari organisasi yayasan. Karena pengurus itu dia mempunyai tugas hanya mengurus yayasan, menjalankan kegiatan yayasan, mengembangkan, dan lain sebagainya. Yang D-nya adalah bahwa perwujudan dari tujuan yang terlihat dari modal yang dipisahkan, baik dari kekayaan sendiri maupun dari para donatur. Nah, kemudian prinsip keterbukaan dari yayasan. Apa sih prinsipnya? Bahwa pada prinsipnya yayasan bersifat terbuka dalam pengelolaan dan bersifat profesional. Sifat keterbukaan itu antara lain ditunjukkan dengan pertama, akte pendirian itu diumumkan. Dari mana diumumkan? Yang mengumumkan adalah Kementerian Hukum dan HAM pada saat sebelum memberikan pengesahan sebagai badan hukum. Apakah akta pendirian ini nanti ada yang komplain, ada yang merasa keberatan, dan sebelum itu maka diumumkan. Tentang teknis pengumumannya nanti dari pihak Kemenkum sendiri, Kemenkumham sendiri. Kemudian pengisian personel organisasi wajib dimiliki oleh alat perlengkapan, ya tadi ada pembina, pengurus, dan pengawas. Kemudian kegiatannya ini terkait dengan operasional sekolah, operasional yayasan itu bersifat komersil. Nah, ini tadi disebut tadi bersifat sosial, tapi di sini boleh komersil. Pengertiannya adalah misalnya mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam satu badan usaha. Jadi yayasan itu meskipun namanya yayasan sosial, tetapi ternyata di dalam undang-undang yayasan diperbolehkan mendirikan badan usaha, namun badan usaha yang didirikan oleh yayasan itu harus sejalan dengan maksud dan tujuan yayasan. Misalnya bikin sekolah. Nah, apa sih yang diperlukan sekolah? Ada buku, mencetak buku, bikin tas, kemudian bikin melayani fotokopi, dan lain sebagainya. Atau misalnya ikut dalam satu kegiatan badan usaha. Nah, ini juga kontradiksi dengan pengertian yayasan bersifat sosial itu. Gimana kalau misalnya sebuah yayasan itu menanam saham di sebuah PT, pertambangan misalnya, tambang batu bara atau tambang emas, boleh nggak kira-kira?
Ini nanti coba dari para peserta ini bisa menjawab, boleh nggak sebuah yayasan kemudian menanamkan sahamnya atau ikut serta dalam satu kegiatan badan usaha berbentuk PT. Contohnya menanam saham di perusahaan pertambangan yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan maksud tujuan yayasan, tambang batu bara lah misalnya itu boleh nggak? Hanya ini dibatasi bahwa saham yang ditanamkan di perusahaan batu bara itu tidak boleh melebihi 25%. Nah ini jadi PR, apakah boleh atau tidak kemudian mendirikan badan usaha. Itu pun dalam prakteknya banyak sekali yayasan-yayasan yang mendirikan badan usaha, yayasan itu tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Ini PR kita bersama. Kemudian bagaimana cara pengelolaan yayasan? Kekayaan yang berasal dari kegiatan usaha maupun dari sumbangan pihak ketiga merupakan milik yayasan seluruhnya, dan hasil kegiatan usaha maupun sumbangan dari pihak ketiga tidak boleh dibagikan atau dialihkan kepada pembina, pengurus maupun pengawas yayasan. Tetapi dalam undang-undang yayasan juga dijelaskan ada satu pengecualian apabila pengurus itu bukan menjadi pendiri dan dia mengurus yayasan secara full. Tadi di contohnya misalnya 5 orang mendirikan yayasan ABCD. Nah, ternyata yang menjadi pengurusnya itu diambil dari profesional, dari pihak lain yang bukan menjadi pendiri awal tadi. Maka pengurus itu bisa diatur dalam anggaran dasar atau anggaran dasar pendirian yayasan. Pengurus boleh diberikan gaji, uang transportasi, dan tunjangan-tunjangan atas kebijakan dari pembina. Jadi nanti pembina yang menentukan ini berdasarkan rapat pembina. Oh, si yayasan gajinya 100 juta, kemudian sekretaris dan sebagainya. Nah, ini nanti menariknya itu kalau apabila misalnya dikaitkan bagaimana mengenai wakaf, bagaimana pengurus wakaf, nanti wakaf dan sebagainya, itu sangat menarik. Itu. Yang kedua, yayasan pertanggungjawaban yayasan karena yayasan berbentuk badan hukum, dan ini juga sebagai bentuk transparansi dari yayasan bahwa setiap tahun yayasan wajib membuat laporan tahunan yang diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan. Jadi apabila yayasan ini tidak menerima bantuan dari negara, jadi modal dasar yayasan patungan dari para pendirinya, itu cukup diumumkan di kantor yayasan. Ini kalau kita bicara dari undang-undangnya, dalam pelaksanaannya lain. Nah, kita coba nanti cek apakah ada yayasan yang melaporkan neraca keuangan laba rugi yayasan dipasang di papan pengumuman, itu satu. Yang kedua, laporan pertanggungjawaban diumumkan dalam surat kabar bagi yayasan yang mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar 20 miliar atau mendapat bantuan dari negara minimal 500 juta. Ini maaf itu salah, ini yang benar kan 20 miliar, bukan 2 miliar. Berikutnya, pemeriksaan yayasan oleh pihak ketiga. Jadi yayasan yang digunakan melakukan perbuatan yang kurang atau tidak baik atau melakukan perbuatan melanggar hukum, lalai dalam menjalankan tugasnya, perbuatan yang merugikan yayasan atau pihak ketiga, atau melakukan perbuatan yang merugikan negara, dapat dilakukan pemeriksaan berdasarkan penetapan pengadilan. Nah, caranya gimana? Jadi kita mengajukan permohonan pada pengadilan setempat. Pak Pengadilan, kami mohon mengajukan permohonan untuk mendapat penetapan bahwa masyarakat atau mewakili masyarakat ini ingin melakukan pemeriksaan terhadap yayasan tertentu karena diduga ada dicurigai ada perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur di dalam undang-undang yayasan ini yang melanggar hukum, bertentangan atau merugikan pihak lain. Nah, ini pertanggungjawaban yayasan. Akibat dari penyelesaian anggaran dasar undang-undang yayasan, isinya selain bersifat mengatur, juga bersifat memaksa. Ini terkait dengan sifat dari undang-undang yayasan. Pertama, selain sebagai mengatur, juga sebagai bersifat memaksa. Mengatur, contohnya misalnya
oh pengurus harus begini, pembina harus begini, dan sifat memaksa contohnya harus melaporkan dan sebagainya, membuat laporan tahunan. Nah, kemudian misalnya perbuatan itu melawan hukum dalam pengelolaan itu yang tadi sifatnya dalam pengertian memaksa itu akan diperiksa. Kemudian sanksi terhadap yayasan tidak mematuhi undang-undang. Yayasannya sanksinya itu berupa sanksi administrasi. Lembaganya organisasi yayasan. Tapi pengurus atau organisasi yayasan yang melakukan pelanggaran hukum tetap diproses berdasarkan undang-undang hukum pidana atau keperdataan apabila terkait dengan masalah kerugian. Nah, ini kewajiban itikat baik dari para pengurus dan kontraprestasi dari organisasi yayasan. Pertama, pengurus dan pengawas dalam melakukan pekerjaan tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi atau kepentingan pihak ketiga tanpa izin atau sepengetahuan yayasan sebagai suatu badan hukum. Izin yayasan yang dimaksud siapa? Adalah pembina. Karena pembina yang punya kewenangan tertinggi. Pembina merupakan organ tertinggi dalam sebuah yayasan yang berwenang memberhentikan dan mengangkat pengurus dan pengawas. Yang kedua, pengurus dan pengawas tidak boleh menyalahgunakan kedudukannya untuk kepentingan diri sendiri atau pihak ketiga tanpa izin atau sepengetahuan yayasan. Ini prinsip the profile rule itu ya. Jadi apapun yang dilakukan semata untuk kepentingan yayasan. Makanya tadi sampaikan bahwa ada pendiri yang menjadi pengurus, ada pengurus yang bukan jadi pendiri yang diambil dari profesional untuk mengembangkan yayasan itu. Dan ketiga adalah pengurus dan pengawas tidak boleh menyalahgunakan milik yayasan untuk kepentingan diri sendiri maupun pihak ketiga. Ini yang disebut dengan prinsip the missing point rule itu ya. Terakhir pengawasan. Nah ini pengawasan dalam pengelolaan yayasan internal dilakukan oleh badan pengawas. Dan pengawasan dalam pengelolaan yayasan eksternal yang dimaksud tadi adalah masyarakat atas kinerja yayasan. Kira-kira itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Teguh yang telah menyampaikan sesi kedua ya. Ya cukup panjang karena emang materinya nanti pendalamannya ada di situ juga.